Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube video pembelajaran matematika bersama saya Asep Abdul Aziz M. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi matematika kelas 11, yaitu program linear 2 variabel. Sebelum ke materi program linear 2 variabel, ada materi prasyarat, yaitu yang pertama materi pertidaksamaan linear 2 variabel. Yang pertama yaitu tentang menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear 2 variabel. Langsung saja. Materi pertidaksamaan linear 2 variabel. Bentuk umumnya yaitu seperti ini ya. Bentuk umumnya AX tambah BY lebih dari C. Ini bedanya dengan persamaan. Kalau pertidaksamaan itu tandanya ya, ini ada lebih dari sama dengan, ada kurang dari, ada kurang dari, sama dengan. Bedanya yang ini ya, dengan persamaan. Contoh, manakah di antara pertidaksamaan berikut yang merupakan pertidaksamaan linear 2 variabel? Yang pertama, 2x tambah 3y lebih dari sama dengan 6. Ini pertidaksamaan. Ini betul pertidaksamaan linear 2 variabel. Kenapa? Karena ini memenuhi bentuk umumnya. X-nya ada, Y-nya ada, dan tandanya lebih dari atau sama dengan yang ini. Yang kedua, 4x dikurangi 3y kurang dari sama dengan 12. Ini juga sama. Ini betul pertidaksamaan linear 2 variabel. Kenapa? Karena variabelnya ada x, ada y, juga ada tanda kurang dari sama dengan. Yang C, yang selanjutnya, x lebih dari 5. Yang ini sama, ini juga pertidaksamaan linear 2 variabel. Mana y-nya? Ini x-nya ada, y-nya kemana? Y-nya itu sama dengan 0. Kalau ditulis, berarti x ditambah 0 lebih dari sama dengan 5. Begitu ya. Ini juga sama, y kurang dari 10. Ini hanya satu variabel. Ini juga sama, pertidaksamaan linear 2 variabel. Kenapa? Karena x-nya sama dengan 0. Jadi tidak ditulis. Kalau mau ditulis mah x itu ganti dengan 0 ditambah y kurang dari 10. Lalu selanjutnya 2x kuadrat ditambah 4y lebih dari sama dengan 8. Kalau ini bukan pertidaksamaan linear variabel. Kenapa? Karena ini x-nya ada pangkat 2 atau kuadrat. Jadi bukan pertidaksamaan linear 2 variabel. Yang selanjutnya 5x ditambah 3xy lebih dari 15. Lebih dari 15. Ini juga bukan. Kenapa? Karena ada perkalian di sini, x, y. Selanjutnya, penentuan daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari pertidaksamaan linear 2 variabel, PTL-DEVI. Contoh, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. 4x tambah 3y kurang dari sama dengan 12. Pembahasan. Yang pertama, tentukan dulu titik potongnya. Sumbu x dan sumbu y-nya dari persamaan tersebut dari 4x tambah 3y sama dengan 12. Caranya, dimisalkan x-nya 0. Misalnya x-nya ini ganti dengan 0 untuk mencari titik potong. Berarti 4 kali 0, 0 ditambah 3y sama dengan 12. Jadi y-nya tinggal dibagi. Y sama dengan 12 dibagi 3. 12 bagi 3 berapa? 12 bagi 3 sama dengan 4. Ini 4 isinya. Berarti y-nya 4.
Selanjutnya, misalkan lagi Y-nya sama dengan 0. Ini Y-nya diganti dengan 0. Y-nya dengan 0. Berarti X-nya kan 4 kali X ditambah 3 kali 0 sama dengan 12. Tinggal 12 dibagi, jadi X-nya X sama dengan 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 itu sama dengan 3. Yang ini isinya 3. Jadi titik potongnya 0,4 dan 3,0. Selanjutnya, yang kedua, melukis garis pembatas. Ini koordinat kartesius ya. Garis pembatasnya yaitu berapa tadi itu? Yang ini 3,0. Ini ya 3,0 dan 0,4. Ini ya 0,4. Ini garis pembatasnya. Setelah itu baru penentuan daerah himpunan pencarian DHP. Caranya ambil titik selidik yaitu 0,0. Yang ini di sini ya, ambil titik selidik ini bebas. Mau 0,0, mau 1,1, tapi misalnya di bawah dulu ya, di bawah garis ini. Misalkan titik selidiknya 0,0, tinggal masukkan ke persamaan yang tadi 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Lalu X-nya ganti dengan 0. X-nya ganti dengan 0. Y-nya juga sama ganti dengan 0. Jadi 4 kali 0 ditambah 4 kali 0, 0 ditambah 3 kali 0, 0 kurang dari sama dengan 12. Jadi 0 tambah 0 isinya 0. 0 kurang dari sama dengan 12. Ini benar ya. Benar. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya ke bawah yang mendekati 0. Ini daerah himpunan penyelesaiannya yang diarsir. Selanjutnya contoh menentukan DHP ya. Menentukan DHP tanpa uji titik. Kalau tadi pakai uji titik, sekarang tanpa uji titik. Ini tabelnya ya. Misalkan nilai A koefisien X, misalnya A-nya itu lebih dari 0, tanda ketasamaannya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka DHP-nya sebelah kanan garis. Nanti sebelah kanan garis di arsirnya. Yang kedua, bila A-nya lebih dari 0, A-nya atau koefisien X-nya lebih dari 0, lalu tanda ketasamaannya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka DHP-nya sebelah kiri garis. Selanjutnya A-nya, kalau A-nya kurang dari 0, berarti tanda ketasamaannya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka DHP-nya sebelah kiri garis. Lalu A-nya, kalau A-nya kurang dari 0, tanda ketasamaannya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka DHP-nya sebelah kanan garis. Contoh soal ya. Tentukan DHP atau daerah himpunan penyelesaian persamaan 2X tambah 3Y lebih dari sama dengan 6. Pembahasannya pertama tentukan titik potong dulu, sumbu X dan sumbu Y-nya sama dengan, misalkan X-nya diganti dengan 0, berarti X-nya ini diganti dengan 0, berarti Y-nya berapa? 2 kali 0, 0 ditambah 3Y kurang dari sama dengan 6, berarti Y-nya Y sama dengan 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. 6 bagi 3 sama dengan 2, yang ini 2. Ini titik potong yang pertama 0,2. Terus yang kedua dimisalkan Y-nya 0. Misalkan Y-nya 0. Y-nya 0, ini 0, berarti X-nya ini 2X. 2X-nya berarti X-nya sama dengan 6/2. 6 bagi 2 sama dengan 3.
Jadi titik potongnya, jadi X-nya 3, Y-nya 0. Berarti titik potongnya 3,0. Setelah itu langsung ke grafik. Langsung ke grafiknya. Langsung tulis garis pembatasnya, yaitu pertama berapa? 0,2. 0,2 di sini ya, ini 0,2. Lalu 3,0 di sini, 3,0. 0,2, 3,0. Lalu untuk penentuan DHP-nya, ini tidak usah tanpa uji titik ya. Dilihat dari sini tabel. Ini soalnya lihat X-nya itu atau A-nya itu lebih dari atau kurang dari 0. Ini 2 itu lebih dari 0. Berarti yang ini ya, lebih dari 0. Atau yang ini sama antara A dan B. Lalu ini tanda ketasamaannya itu lebih dari sama dengan, berarti yang atas, yang ini ya. A-nya yang ini lebih dari 0. Lalu tanda ketasamaannya lebih dari sama dengan. Jadi DHP-nya sebelah kanan garis. Sebelah kanan garis berarti ke atas. Yang ini. DHP-nya yang ini ya. Ke atas atau ke kanan. Selanjutnya contoh 3. Tentukan DHP dari pertidaksamaan berikut. 5Y dikurangi 2X lebih dari 10. Pembahasan tentukan sama, tentukan titik potong dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Caranya seperti tadi sama, misalkan X-nya 0, berarti kalau ini X-nya 0, X-nya ganti dengan 0. Berarti Y-nya ini Y sama dengan 10 dibagi 5. 10 bagi 5 itu sama dengan 2. Ini 2. 10 bagi 5, 2. Jadi titik potongnya 0,2. Lalu yang kedua, sama, misalkan Y-nya 0. Y-nya 0, yang ini Y-nya 0. Lalu X-nya berapa? X-nya berarti sama dengan 10 dibagi, ini kan negatif 2 ya. Negatif 2, ininya negatif 2. Yang ini ya, negatif 2. Jadi 10 dibagi negatif 2. 10 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 5. Yang ini. X-nya negatif 5. Jadi pertidaksamaannya negatif 5, titik potongnya negatif 5/10. Lalu melukis garis pembatas. Garis pembatasnya 0,2, lalu negatif 5,10. Ini garisnya putus-putus. Kenapa? Karena ini tandanya kan lebih dari saja ya, tidak ada sama dengan. Kalau lebih dari saja atau kurang dari saja berarti garis pembatasnya itu putus-putus, seperti ini, putus-putus garis pembatasnya. Lalu menentukan DHP. Ini misalkan diambil titik selidik ya. Misalkan diambil titik selidik, cara menentukannya. Kalau mau dengan tadi ya, tidak tanpa uji titik, pakai tabel yang tadi. Ini misalkan pakai titik selidik. Misalkan ambil titik selidiknya 0,0, yang ini di bawah 0,0. Dimasukkan 5Y, 5 kali 0, 0, dikurangi 2X, X-nya diganti 0, 2 kali 0, 0. Kurang dari lebih dari 10. Berarti 0 lebih dari 10. Ini pernyataannya salah. Jadi kalau salah berarti harus menjauh dari 0,0 atau tidak ke bawah, jadi ke atas. Jadi DHP-nya yang ini, yang diarsir ke atas. Daerah himpunan penjelasannya ke atas. Terima kasih untuk sekian ya, untuk perhatiannya. Sekian video pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.